Akhirnya kita mencapai pada pilar yang terakhir untuk pemrograman berorientasi objek, yaitu abstraction. Abstraction ini memiliki tujuan untuk menyembunyikan detail yang tidak terlalu penting dari user. Nah, kita dapat membayangkannya seperti sebuah smartphone, di mana untuk menggunakan device ini, kita tidak perlu memahami apa yang terjadi di dalam logika elektronik dan software di dalamnya. Namun, kita hanya perlu menekan tombol power dan menyentuh layar dengan menggunakan tangan kita agar smartphone tersebut bisa bekerja dengan semestinya. Nah, Python memiliki modul untuk menggunakan abstract base classes. Modul ini bernama ABC. Nah, contoh kode di sini adalah cara penggunaan modul ABC untuk mendefinisikan abstraction. Nah, untuk menggunakan metode abstrak tersebut, kita harus menambahkan dekorator pada metode yang akan dijadikan abstrak dengan cara menambahkan lambang @ lalu tulis abstraction di atas metode tersebut untuk menunjukkan bahwa metode tersebut adalah suatu abstrak. Oke, mari kita mencobanya pada Jupyter Notebook. Pertama-tama kita akan import modul abstrak tersebut from ABC, import ABC capital, abstract method. Oke. Selanjutnya, kita akan membuat suatu kelas. Misalkan kelas tersebut bernama bentuk, ya. Maksudnya ini adalah bentuk dari suatu bidang 2 dimensi. Nah, selanjutnya kita masukkan ABC. Nah, sekarang kita akan membuat dekorator, ya. Dekoratornya ini adalah add abstract method. Oke. Selanjutnya di bawah dekorator kita akan mendefinisikan suatu metode, yaitu untuk luas, ya. Misalkan luas suatu bentuk self, return self dot double underscore cc dikali self dot double underscore cc, ya. Selanjutnya di metode kedua kita pun akan menggunakan metode abstrak. Dua adalah definisi atau metode keliling self. Di sininya adalah return 4 dikali self dot double underscore cc. Oke, selanjutnya kita membuat kelas baru, yaitu kelas persegi. Oke. Lalu mewarisi sifat parent class, yaitu bentuk. Selanjutnya tambahkan metode init instance cc dan memiliki atribut self dot double underscore cc sama dengan cc. Nah, selanjutnya kita akan memanggil objek persegi, ya, untuk menghitung luas misalkan, ya. Persegi sama dengan persegi sisinya 6, misalkan 6 cm, 6 meter, nah itu terserah. Tapi kita masukkan angka aja di situ. Lalu enter. Nah, di sini kita perhatikan bahwa persegi sama dengan persegi atau objek persegi yang mengambil dari kelas persegi yang di sini tidak dapat
instantiate abstract. Nah, karena ini merupakan abstract method. Oke. Nah, kode di atas itu memberikan ya type error karena metode di dalam kelas bentuk ya, ini kan parentsnya. Nah, dalam kelas bentuk ini yaitu pada area atau luas dan keliling adalah metode yang abstrak. Nah, perlu diperhatikan juga ketika kita menggunakan kelas persegi di sini ya, akan menimbulkan error yang sama. Karena tadi setelah saya jelaskan, ini masih mewarisi parent class bentuk pada child class persegi. Oke? Nah, untuk menjalankan metode tersebut, kita harus mengimplementasikan kembali metode yang ada pada parent class bentuk agar tidak menimbulkan pesan error. Oke? Nah, solusinya adalah seperti ini. Oke, kita akan copy paste kode yang sama. Copy, paste. Oke. Selanjutnya, kelas persegi. Di sini. Dengan mewarisi parent bentuk. Nah, lalu di sini kita harus mendefinisikan kembali metode luas dan keliling, oke? Define luas self. Metode luas adalah ini, sisi dikali sisi ya. Return, copy paste sama, lalu keliling pun sama, oke? Copy paste, keliling, oke. Dan kita jangan copy paste yang bagian dekorator ya. Jadi di sini kita tidak ada dekorator. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek seperti sebelumnya, persegi. Oke, sama dengan ambil dari kelas persegi memiliki sisi 6. Nah, selanjutnya kita akan mencetak persegi luas. Oke. Dan yang kedua, print persegi keliling. Selanjutnya, Ctrl Enter. Dan inilah hasilnya. Itu kita memiliki luas 36 ya, 6 kali 6 dan juga memiliki keliling 24. Ya, yaitu 4 dikali 6. Ya, jadi jika kita perhatikan ya, misalkan ada suatu kelas yang memiliki abstract method. Nah, untuk mengeksekusi dari metode di dalam kelas tersebut, kita tidak dapat melakukannya secara langsung. Ya. Melainkan kita harus membuat kembali metode yang sama pada kelas yang lain. Walaupun kita masih mengambil atau mewarisi dari parent class bentuk. Oke, seperti pada di sini ya, kita tidak menulis kembali untuk metode luas dan keliling sehingga menghasilkan type error. Nah, sedangkan di sini kita menuliskannya kembali sama persis, lalu kita coba eksekusi dan mengeluarkan hasilnya. Oke. Nah, mungkin cukup sampai di sini untuk pembahasan kita mengenai Object Oriented Programming serta contoh penggunaannya pada Python. Semoga Anda menjadi lebih mengerti dan lebih percaya diri untuk menggunakan metode ini ketika Anda membuat suatu program. Sehingga kode yang Anda buat lebih rapi, lebih efisien, dan lebih elegan. Terima kasih telah mengikuti rangkaian tutorial ini. Semoga membawakan manfaat untuk Anda.